Arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer. Apa ya perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Ayo teman-teman, mari kita bahas. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Selanjutnya, arsitektur komputer. Contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sehingga dapat diketahui bahwa organisasi komputer dan arsitektur komputer mempunyai keterkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apa arsitektur komputer itu? Nah, mari kita bahas. Apakah kalian tahu siapakah dia? Nah, pasti masih asing kan? Dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann, arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Arsitektur von Neumann terdiri dari input, CPU, memori, dan terakhir output. Pertama-tama kita bahas input. Input bertugas memasukkan data ke dalam CPU atau prosesor untuk diolah menjadi informasi. Misalnya nih, keyboard yang diketik untuk memasukkan data ke dalam CPU. Lanjut yang adalah bagian dari CPU. Data yang masuk ke dalam CPU akan diproses dalam prosesor. Data yang dimasukkan ke dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Ada dua bagian dalam CPU. 1. Control unit. 2. Arithmetic logical unit. Control unit berfungsi mengatur semua peralatan yang ada pada komputer, baik itu hard disk, RAM, mouse, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari alat input, seperti keyboard mengirimkan data pada CPU. Control unit ini menentukan layak atau tidaknya data diproses. Dan control unit ini juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Serta control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Selain itu, control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. CO ini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Selanjutnya, arithmetic logical unit yang melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungannya menggunakan kode biner seperti pada gambar di samping. Masuk ke pembahasan memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada sistem komputer seperti RAM dan ROM. RAM atau yang disebut dengan Random Access Memory, memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri listrik. Selanjutnya, ROM atau Read Only Memory.
yaitu memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen, sehingga data tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Dan terakhir, kita bahas output. Output ini menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada pengguna. Misalnya, data teks yang diproses oleh CPU, informasi yang ditampilkan oleh monitor. Demikian penjelasan mengenai bagian-bagian dari arsitektur Von Neumann, cara kerja komputer dengan menggunakan arsitektur Von